lagi dengan dua panelis, yaitu Rizky Diasa Putri dan juga ada Billy Janabul Firdaus. Nah, untuk teman-teman silakan menyimaknya hingga selesai. Kepada panelis, gimana? Sudah siap? Ya, saya persilahkan kepada panelis untuk menyampaikan materi. Oke, terima kasih Pak Moderator yang sudah membantu berjalannya sesi diskusi pada siang hari ini. Langsung saja pada judul, kita akan mencoba untuk kupas tuntas mengenai penggunaan code switching dan juga code mixing. Dari judul kami mengambil dwibahasa. Dwibahasa sendiri adalah bagaimana kelompok atau seseorang dalam menggunakan dua variasi bahasa dengan aktif, pasif, dan juga baik. Kemudian dijemari. Kenapa kami mengambil atau menggabungkan kata dwibahasa dan juga dijemari ini? Karena investigasi kami atau yang akan kami kupas tuntas itu mengenai penggunaan code switching dan juga code mixing di sosial media. Baik, kita di halaman berikutnya mengenai latar belakang dari kami mengambil judul penggunaan code switching atau alih kode dan juga code mixing campur kode. Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang multibahasa. Multibahasa adalah di mana masyarakat Indonesia ini tidak hanya menggunakan satu variasi bahasa atau bahasa Indonesia saja, melainkan masyarakat di Indonesia ini banyak menggunakan berbagai ragam bahasa, baik itu bahasa daerah maupun bahasa internasional seperti bahasa Inggris, dan juga pada kalangan muda, terkhusus generasi muda saat ini itu banyak menggunakan variasi bahasa gaul, terutama pada penggunaan di sosial media. Fenomena dari kami yang akan mendiskusikan tentang code switching dan juga code mixing ini adalah membantu dalam berkomunikasi agar lebih efektif bagi para ahli bahasa dan psikolinguistik. Ahli kode dan juga campur kode adalah studi yang menarik yang mengungkapkan bagaimana otak berproses dan menghasilkan lebih dari satu bahasa secara bersamaan. Tujuan dari diskusi kami untuk mengupas lebih dalam mengenai apa ahli kode dan campur kode serta faktor penyebab penggunaan ahli kode dan juga campur kode. Bisa ke halaman berikutnya. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, jadi kajian yang akan kami bahas di sesi diskusi pada paruh pertama yaitu definisi dan penjelasan mengenai code switching atau ahli kode dan juga code mixing campur kode, dan juga yang kedua yaitu faktor penyebab penggunaan code switching dan juga code mixing. Bisa terima kasih operator. Yang pertama ada definisi dari code switching dan juga code mixing, yaitu kode yang dimaksud dalam code switching dan juga code mixing adalah unsur sosiolinguistik. Unsur sosiolinguistik sendiri adalah kajian ilmu linguistik yang mempelajari hubungan antara bahasa dan juga masyarakat atau sistem komunikasi dalam masyarakat yang melibatkan penggunaan bahasa atau bahasa itu sendiri. Kemudian definisi dari code switching atau ahli kode adalah penggunaan dua variasi atau lebih dalam percakapan bilingual dan juga multilingual. Bilingual adalah penggunaan dua variasi bahasa, sedangkan multilingual adalah penggunaan tiga variasi bahasa atau lebih. Selanjutnya ada definisi dari code mixing atau campur kode, yaitu penggunaan bahasa atau lebih dalam satu kalimat. Jadi singkatnya itu, code switching adalah penggunaan dua variasi bahasa dalam satu topik pembicaraan. Misalnya dalam kalimat pertama itu menggunakan bahasa Indonesia seperti halo, nama saya Rizky. Kemudian di kalimat yang kedua ketika akan menanyakan pada orang lain itu menggunakan, misalnya saya mengambil contoh menggunakan bahasa asing.
What is your name? Nah, itu adalah salah satu contoh dari code switching. Kemudian contohnya atau agar kita mudah memahami dari code mixing, nah itu adalah campur kode atau penggunaan dua variasi bahasa dalam satu kalimat. Misalnya pada contoh yang sering sekali itu sosial media yang seringkali kita tidak sadar menuliskan itu di sosial media itu seperti ini kamu gemes banget deh. Nah gitu contohnya. Ini itu kan adalah bahasa Indonesia, sedangkan couple, nah itu kan dari bahasa asing. Kemudian gemes banget, nah itu kan dari bahasa Indonesia juga. Nah itu adalah contoh dari code mixing atau campur kode. Nah ini ada pengertian code switching menurut para ahli. Yang pertama menurut Hames, code switching menurut Hames ini adalah penggunaan dua atau lebih variasi bahasa dan juga gaya bicara. Kemudian menurut Auer itu code switching adalah penggunaan dua kode atau lebih secara bergantian dalam satu episode percakapan, di mana kode yang dimaksud adalah variasi bahasa yang mencolok atau dialek. Kemudian menurut Myers-Scotton, code switching ini adalah penggunaan dua bahasa atau lebih dalam percakapan, biasanya dalam giliran berbicara yang sama dalam satu kalimat yang diutarakan itu sendiri. Singkatnya, code switching dan juga code switching adalah penggunaan dua variasi linguistik dalam satu percakapan yang biasanya dilakukan oleh pribadi secara bilingual maupun multilingual. Halaman berikutnya. Kemudian definisi dari code mixing. Code mixing sendiri adalah fenomena di mana sosiolinguistik tentang pencampuran dua bahasa atau lebih dalam satu kalimat. Code mixing menurut Nababan itu bergantian dari satu bahasa kemudian ke bahasa yang lain dalam satu giliran berbicara. Seperti yang saya sampaikan tadi, dalam topik perbicaraan itu menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa kemudian dicampurkan dengan bahasa asing ataupun bahasa Indonesia. Nah itu merupakan code mixing menurut Nababan. Kemudian dari Nababan itu dapat disimpulkan beberapa dari code mixing itu yang dibahas. Yang pertama itu bentuk pembiasaan penggunaan bahasa ibu dan atau bahasa utama. Jadi bahasa ibu atau bahasa utama itu adalah bahasa di mana seseorang itu mempelajari bahasa itu dari orang tersebut atau dari seseorang itu mulai lahir atau ada apa yang sudah yang pelajari itu akan terbawa kemudian identik dengan kalangan muda. Jadi pada code mixing itu biasanya dilakukan oleh generasi muda sekarang. Biasanya kenapa mereka itu suka sekali dengan pencampuran kode? Itu biasanya ketika sosial media dia terlihat menarik atau mungkin ikut-ikutan tren ya. Tren sendiri juga kan dari bahasa asing ya. Jadi ikut-ikutan tren itu agar mereka juga tidak ketinggalan informasi atau bahasa gaulnya ini kudet tidak. Kemudian sering terjadi secara spontan tanpa disadari. Ketika ini juga bisa terjadi karena sosiolinguistik, di mana biasanya itu karena lingkungannya yang biasanya menggunakan bahasa-bahasa yang dicampur. Karena mungkin aku melihat satu orang ini menggunakan bahasa yang dicampur itu asik atau mungkin kelihatan menarik. Kemudian kita jadi terbawa-bawa atau tanpa kita sadari secara spontan kita juga terbawa oleh lingkungan tersebut. Bisa ke halaman berikutnya. Nah, baik, untuk penyebab terjadinya code switching dan juga code mixing akan dijelaskan Mbak Ada Billy selaku panelis kedua. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan tentang penyebab terjadinya code switching dan code mixing. Yang pertama adalah keterbatasan kosakata atau terminologi yang mendekati. Seringkali ketika kita membicarakan tentang suatu hal, ada istilah dalam bahasa asing yang ingin sekali kita
translasikan kepada bahasa yang kita gunakan, namun makna yang kita translasikan, yang kita dapatkan setelah kita alih bahasakan kepada bahasa yang kita gunakan, ini rasanya nggak 1:1. Jadinya code switching dan code mixing ini terjadi ketika para pelaku code switching dan code mixing ini tetap menggunakan istilah yang menggunakan bahasa asing di luar bahasa yang digunakan ketika berkata, karena tidak ada kosakata atau terminologi yang mendekati dalam bahasa yang digunakan. Kemudian yang kedua, sarana berbaur dengan lingkungan. Contoh gampangnya di sini adalah ketika seseorang merantau di daerah lain. Nah, ketika di kota rantauannya ini mereka menggunakan bahasa yang berbeda dengan bahasa yang digunakan di kota asal si perantau ini. Maka si perantau ini biasanya mencoba menggunakan bahasa yang digunakan di kota rantauannya ini untuk lebih mudah berbaur dengan lingkungannya. Kemudian yang ketiga ada multi perkataan atau bacaan. Seperti ini kasusnya seperti di penyebab yang nomor 1, karena terkadang ada beberapa kata-kata yang ketika dialih bahasakan kepada di bahasa yang lain itu artinya tidak 1:1 karena masih ada sekat antara makna yang disampaikan dengan makna yang sebenarnya. Jadi terkadang mengutip bacaan atau mengutip perkataan dengan bahasa asli yang digunakan itu terasa lebih mudah ketimbang dialih bahasakan atau ditranslasikan kepada di bahasa yang digunakan. Kemudian mengkonfirmasi suatu hal atau perkataan. Contoh gampangnya ini di bahasa Jawa itu ada kata itu toh atau ta. Ini biasanya digunakan untuk meminta konfirmasi atau meminta kejelasan. Contohnya seperti hari ini kita jadi ada kelas toh. Nah, toh ini interjeksi sebagai penekanan untuk meminta konfirmasi dari lawan bicara tentang hal yang kita tanyakan. Kemudian memperjelas atau menekankan suatu hal atau konsep. Terkadang ada beberapa topik yang kalau kita jelaskan dengan bahasa ibu itu agak kurang greget gitu rasanya. Jadi terkadang pelaku code switching dan code mixing ini menggunakan bahasa lain seperti bahasa daerah atau bahasa asing untuk menekankan topik atau hal atau konsep yang ingin disampaikan. Kemudian yang terakhir yaitu eksklusi. Eksklusi ini apa sih? Eksklusi ini istilahnya itu seperti mengeluarkan seseorang dari lingkaran percakapan. Biasanya ini agak contohnya agak sulit ya. Ketika kita menggunakan bahasa A atau menggunakan bahasa daerah untuk berbicara tentang seseorang yang tidak mengerti bahasa yang kita gunakan, itu termasuk suatu bentuk eksklusi karena kita menggunakan bahasa ini untuk berbicara tentang orang lain yang mana orang lain ini tidak akan paham karena orang lain ini tidak mengerti tentang bahasa yang kita gunakan. Kemudian untuk halaman selanjutnya, ya jadi halaman selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor dan latar belakang code switching dan code mixing. Ricci dan Daria dalam penelitian yang dilakukan pada tahun 2013 mengkategorikan faktor-faktor yang mempengaruhi code switching menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama ada karakteristik individu, yang kedua ada faktor situasi, yang ketiga ada faktor sosiopsikologi, dan yang keempat ada faktor linguistik dan pragmatik. Silakan selanjutnya. Baik, jadi yang pertama karakteristik individu. Ini dibagi menjadi 4 subbab, yaitu pengaruh lingkungan, jumlah bahasa yang dikuasai, pembiasaan penggunaan bahasa di luar bahasa ibu atau bahasa utama, dan sifat personal. Saya akan jelaskan satu-satu dimulai dari pengaruh lingkungan. Jadi bilingual dan multilingual yang lahir di keluarga yang bilingual atau multilingual ini juga memiliki frekuensi yang lebih tinggi dalam melakukan code switching atau code mixing karena lingkungannya ini seperti mengizinkan dia untuk melakukan code switching dan code mixing. Jadi code switching dan code mixing ini dianggap sebuah perilaku yang biasa untuk berkomunikasi dengan lingkungannya. Kemudian yang kedua jumlah bahasa yang dikuasai. Jadi ada penelitian yang menjelaskan bahwa semakin banyak bahasa yang dikuasai oleh seseorang, maka
tingkat code switching dan code mixingnya ini semakin tinggi, frekuensinya semakin tinggi karena banyak bahasa di dalam otaknya. Terkadang ketika menjelaskan suatu konsep ada tidak hanya satu bahasa yang muncul di otaknya ketika ingin menjelaskan tentang konsep tersebut. Jadinya akan terjadi code switching dan code mixing karena otak bilingual dan multilingual ini akan sedikit kesusahan untuk berbicara dalam satu bahasa saja tanpa mencampurkan bahasa yang lain. Kemudian yang ketiga, pembiasaan penggunaan bahasa di luar bahasa ibu atau bahasa utama. Jadi semakin dini pengenalan bahasa kedua, yaitu bahasa yang selain bahasa ibu, maka frekuensi munculnya code switching dan code mixing ini semakin tinggi karena dibiasakan sejak dini, maka skillnya terus dilatih, maka seseorang ini akan lebih mudah tanpa sadar melakukan code switching dan code mixing karena otaknya memproses sebuah hal atau konsep itu biasanya dalam jumlah bahasa yang dikuasai itu. Kemudian yang keempat, sifat personal atau personality trait. Dalam penelitian Profesor Dalloway itu menjelaskan bahwa orang-orang yang ekstrovert itu biasanya lebih rentan melakukan code switching dan code mixing. Ini sebagai cara untuk bersosialisasi dengan sesamanya karena orang-orang ekstrovert ini suka mencari topik pembicaraan dengan lawan bicaranya, maka ia mencoba menggunakan bahasa yang kira-kira mungkin dikuasai oleh lawan bicaranya untuk mencari topik dan melanjutkan pembicaraan. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu faktor situasi. Satu, keformalan situasi percakapan. Jadi keformalan suatu situasi percakapan ini juga mempengaruhi terjadinya code switching dan code mixing. Jadi code switching dan code mixing ini menurut penelitian Profesor Dalloway lagi biasanya lebih sering terjadi di situasi informal ketika berbicara dengan seseorang yang sudah dekat dengan penuturnya seperti keluarga, seperti teman, kerabat yang sudah dekat ketimbang dengan orang asing. Kemudian yang kedua, identitas lawan bicara seperti yang saya bilang tadi. Code switching dan code mixing ini lebih sering terjadi ketika penuturnya ini merasa sudah dekat atau memiliki ikatan batin dengan lawan bicaranya, seperti dengan keluarga, seperti dengan teman, dengan kerabat. Selanjutnya, kemudian faktor sosial psikologi. Yang pertama ada prestis atau pamor suatu bahasa. Percaya atau tidak, sebenarnya suatu bahasa, suatu logat, suatu dialek itu punya prestisnya sendiri-sendiri. Contohnya di bahasa di Indonesia sendiri, logat Jakarta, logat Betawi itu biasanya prestisnya itu lebih tinggi dari logat-logat atau bahasa daerah yang lain seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, atau bahasa yang lain. Jadi pemilihan bahasa ketika code switching dan code mixing ini tergantung dari prestis atau pamor suatu bahasa. Ketika orang merasa ingin diakui posisinya, mereka akan menggunakan bahasa yang pamornya lebih tinggi ketimbang bahasa yang pamornya biasa-biasa saja menurut pandangan sosial. Yang kedua yaitu persepsi lingkungan. Ada beberapa lingkungan yang menganggap code switching atau code mixing itu negatif sehingga terkadang penutur yang bilingual atau multilingual ini jarang melakukan code switching dan code mixing ketika ia menyadari bahwa lingkungannya ini tidak terlalu menerima ketika seseorang itu melakukan code switching atau code mixing. Dan sebaliknya, kalau lingkungannya ini dirasanya aman untuk melakukan code switching dan code mixing karena orang-orang di lingkungan itu melakukan code switching dan code mixing juga, maka seorang penutur bilingual dan multilingual itu juga akan merasa nyaman ketika melakukan code switching dan code mixing. Kemudian yang terakhir yaitu faktor linguistik dan pragmatik. Jadi pragmatik ini apa sih? Pragmatik ini tuh cabang ilmu
bahwa baik tidaknya atau pantas tidaknya sebuah ucapan itu di sebuah situasi. Yang pertama, berfokus pada internal individual. Jadi ini masih ada kaitannya dengan topik pembahasan yang sebelumnya, yaitu bagaimana hubungan antara penutur dengan lawan bicara ini punya pengaruh terhadap terjadinya code switching dan code mixing. Kemudian yang kedua, topik pembicaraan dan keadaan emosional. Kembali lagi ke penelitian Profesor Dalloway. Jadi Profesor Dalloway ini pernah melakukan penelitian tentang penutur bilingual atau multilingual dengan terapisnya, dan didapatkan hasil bahwa ada kecenderungan dari pribadi multilingual atau bilingual ini untuk beralih bahasa ketika membicarakan tentang topik yang personal atau topik yang sensitif seperti masalah diri atau masalah keluarga seperti itu. Kemudian ada juga ini biasanya code switching dan code mixing ini biasanya terjadi dari bahasa kedua atau bahasa selain bahasa ibu menjadi bahasa ibu. Namun kasus sebaliknya terjadi pada penutur bilingual atau multilingual yang berasal dari negara-negara Arab dan negara Asia. Kenapa? Karena negara Arab dan negara Asia ini menjunjung tinggi kesopanan dan dirasanya meluapkan atau mengutarakan emosi, terutama emosi negatif seperti marah, seperti sedih, itu dirasanya agak kurang sopan saja gitu, seperti terlalu berlebihan dianggapnya, karena pengutaraan emosi, terutama emosi yang negatif itu seringkali dianggap negatif, punya stigma negatif di negara-negara seperti negara Arab atau negara Asia. Sehingga pada penutur bilingual dan multilingual dari negara-negara Arab dan Asia ini, ketika membicarakan topik yang sensitif atau sedang meluapkan emosi, terutama emosi negatif, itu mereka dari pertama itu menggunakan bahasa ibu. Kemudian ketika topik sensitif itu mulai dibicarakan, mereka akan menggunakan bahasa lain, terutama biasanya bahasa Inggris, karena bahasa Inggris ini mengizinkan mereka untuk lepas sejenak dari stigma negatif dari bahasa asal mereka, dari negara asal mereka yang kurang permisif dengan pengungkapan emosi negatif, sehingga mereka merasa lebih bebas. Ya baik, itu tadi pemaparan mengenai code switching dan code mixing dari paruh pertama, yaitu panelis Anda Duli dan juga Putri. Ya, saat ini kita memasuki paruh kedua mengenai materi merajut bahasa dalam tulisan code switching dan code mixing, dampak dan macam. Nah, paruh kedua ini akan disampaikan dua panelis juga. Yang pertama ada Nur Suci Wulandari dan juga Pria Putri Anjarsari. Bagaimana untuk panelis paruh kedua? Siap? Siap. Saya persilahkan kepada panelis paruh kedua untuk menyampaikan materi. Baik, di sini kita akan menjelaskan tentang merajut bahasa dalam tulisan code switching dan code mixing, yaitu dampak dan juga macamnya. Merajut bahasa di sini merupakan menggabungkan dua bahasa atau lebih dalam satu kalimat ataupun teks. Di sini ada dampak positif dari code switching pada remaja pengguna sosial media, yaitu yang pertama meningkatkan kemampuan berbahasa, di mana remaja ini dapat mendapat banyak pengetahuan berbahasa melalui peralihan kode. Lalu yang kedua, mencoba dalam berinteraksi dengan latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda. Jadi pada para remaja ini dapat berkomunikasi dengan latar belakang budaya maupun bahasa dari ketika mereka mempunyai teman, jadi mereka tidak akan kesusahan dalam berkomunikasi. Yang ketiga itu
Jadi kayak remaja ini memiliki kemampuan berbahasa yang cukup banyak. Selanjutnya yaitu dampak positif dari code mixing atau percampuran kode pada remaja pengguna sosial media. Yang pertama yaitu mengekspresikan identitas sosial terhadap budaya asing dalam masyarakat yang semakin internasional. Jadi ketika kita dalam forum internasional itu kita dapat menggunakan bahasa dengan percampuran melalui bahasa internasional ataupun bahasa kita sendiri. Lalu yang kedua yaitu kreativitas linguistik yang memperkaya keberagaman bahasa. Para remaja tidak hanya memiliki satu kemampuan berbahasa, tetapi remaja dapat memiliki banyak sekali kemampuan berbahasa dalam berkomunikasi. Lalu yang ketiga yaitu memudahkan komunikasi dari berbagai latar belakang budaya dan bahasa. Jadi percampuran kode ini dapat dilakukan pada remaja yang memiliki latar belakang ataupun latar budaya bahasa yang berbeda. Lalu memudahkan komunikasi dan sosial media lebih fleksibel. Untuk komunikasi ini, para remaja itu dapat langsung memahami apa yang sedang dituliskan atau dibicarakan oleh teman yang memiliki bahasa yang berbeda. Selanjutnya itu ada dampak negatif dari code switching dan code mixing pada remaja pengguna sosial media, di mana dampaknya ini kurang lebih sangat mirip ya, kurang lebih mirip-mirip. Yang pertama yaitu merupakan bahasa nasional sebagai ciri khas bangsa. Ya, karena kita itu bahasanya bahasa Indonesia, di mana ditakutkan jika kita terlalu sering menggunakan percampuran bahasa atau peralihan bahasa itu kita melupakan bahasa kita sendiri. Lalu yang kedua yaitu merusak tata bahasa Indonesia dengan mengabaikan kaidah bahasa yang hilang. Ketika para remaja sering menggunakan percampuran kode atau peralihan kode, remaja itu akan melupakan di mana kata baku dan ciri khas bahasa Indonesia itu akan dilupakan karena mereka terlalu sering menggunakan percampuran kode atau peralihan kode. Lalu yang ketiga yaitu kesulitan komunikasi secara efektif dalam situasi formal. Ketika kita berada di situasi formal, karena remaja sering menggunakan peralihan kode atau percampuran kode, remaja itu akan kesusahan karena mereka terlalu sering menggunakan bahasa yang bercampur-campur atau beralih-alih. Lalu yang keempat yaitu perubahan kualitas yang berdampak negatif pada pelestarian bahasa nasional. Remaja yang selalu menggunakan bahasa dengan pencampuran atau peralihan itu dapat menurunkan kualitas kita dalam berkomunikasi dengan berbahasa Indonesia. Selanjutnya ada macam alih kode. Yang satu ada alih kode interkalimat atau antar kalimat, mengacu pada pergantian atau alternasi antara dua bahasa dalam satu kalimat, di mana peralihan bahasa terjadi setelah kalimat dalam bahasa pertama telah selesai dan kalimat selanjutnya menggunakan bahasa yang berbeda. Nah, bahasa Indonesia itu memiliki banyak bahasa seperti bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan lain-lain. Contohnya seperti aku pengen beli ini deh. What do you think? Itu bahasa Indonesia bersama bahasa Inggris. Contohnya aku mau pulang duluan. Itu sendok peteng. Itu bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Selanjutnya ada contoh, menurutku ini nggak worth it deh. Sama juga itu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Selanjutnya ada kemarin aku menemukan restoran di Dendem di Kediri. Nah, kali ini saya akan mengasih contoh bahasa daerah seperti bahasa Kalimantan dan bahasa Indonesia. Seperti ikam hendak buli, kamu mau ikut enggak? Nah, ikam hendak buli itu bahasa Kalimantan dan kamu mau ikut enggak itu
Surabaya dan bahasa Indonesia. Seperti aku atene jualan gorengan. Menurutmu cocok orang rek? Nah, ya cocok soalnya itu kesukaane para bapak-bapak atau ibu-ibu. Itu. Selanjutnya yang kedua ada arikode ekstra sentensial atau tambahan. Arikode jenis ini mengacu pada penggunaan teks elemen berupa interjeksi dan filler kalimat dari bahasa lain dalam percakapan yang menggunakan bahasa utama. Contoh sederhana adalah penggunaan kata toh atau de. Kata toh atau tak. Dalam bahasa Jawa biasanya digunakan untuk memastikan suatu hal, seperti contohnya hari ini kita ada kelas toh. Selanjutnya macam-macam campur kode. Yang satu ada kode misi penyisipan. Penyisipan terjadi ketika unit leksikal atau istilah atau bahasa. Sebuah bahasa disisipkan di dalam kalimat yang menggunakan bahasa utama dan unsur leksikal tersebut dapat beradaptasi di dalam kalimat tersebut. Konsep penyisipan atau insertion juga disebut sebagai transferat atau embedding. Contohnya nanti aku serwok aja ya. Terus aku bingung deh baca cendera, kamu paham nggak? Itu contoh dalam anak-anak zaman sekarang biasanya menggunakan bahasa itu. Selanjutnya yang kedua itu ada alternasi atau alternation. Alternasi atau CM selang-seling terjadi ketika dua bahasa bisa menggantikan fungsi gramatikal satu sama lain, atau kalimat dua bahasa yang memiliki struktur dan unsur leksikal yang berbeda muncul bergantian dalam satu kalimat. Biasanya ditemui dalam bentuk kalimat biasa atau kalimat majemuk. Contohnya, to be honest, aku ngantuk banget. Aku bahagia soalnya sesuk tanggal apa. Yang ketiga ada leksikalisasi kompleks. CM ini merujuk kepada dua bahasa yang mempunyai struktur gramatikal sama atau mirip dan ada dua kata atau istilah dalam bahasa asing dan satu kata menggunakan bahasa utama. Contohnya, kamu pakai bumbu yang style atau spicy. Terus aku kemarin beli sunscreen yang soalnya lebih affordable di aku. Selanjutnya, nah kesimpulannya kode switching dan kode mixing adalah bentuk peralihan dan pencampuran bahasa yang sering terjadi dalam komunikasi masyarakat. Keduanya memiliki manfaat seperti meningkatkan kemampuan berbahasa, mempermudah intonasi dan budaya, serta membuat komunikasi digital lebih efektif. Namun, penggunaan yang berlebihan bisa mengabaikan kaidah dalam bahasa Indonesia dan menyulitkan komunikasi formal. Jenis-jenis ini meliputi arikode antar kalimat dan ekstra sentensial serta campur kode berupa penyisipan, alternasi, dan leksikalisasi kongruen. Pemahaman ini penting agar penggunaan tetap bijak dan tidak menggeser pesan bahasa internasional atau nasional.